kembali dalam keadaan sehat. Sekarang sebelum memulai pembelajaran, mari kita bersama-sama membaca doa yang akan dipandu oleh ketua kelas. Silakan. Bersedia. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memasuki pelajaran, marilah kita bersama-sama membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Jadi sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berliterasi Al-Quran dengan membaca. Silakan semua membuka surah Al-Baqarah ayat 6. Ibu duluan ya, kalian mengikuti ya. Sudah dapat semua Al-Baqarah ayat 6. Al-Baqarah ayat 6. Sudah ya, ikut ya. Qatamallahu ala qulubihim wa ala samtihim. وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله آمنا بالله من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. صدق الله العظيم. Ada yang sedikit ibu ini ya. Siapa yang tahu ada tanda baca di sini yang kita lalui tadi? Tanda apa itu? Yang di atas. Tanda berdiri. Ya. Kemudian di bawah ada tanda jim. Ja. Yuqadi'una Allah walladzina amanu. Ada tanda ja ya. Di situ boleh berhenti, boleh
Paham ya, tentang tanda baca. Baiklah, kita sudah literasi Al-Quran. Kenapa kita literasi Al-Quran? Supaya ilmu yang kita pelajari sebentar lebih berkah dan otak kita lebih terbuka ya. Kemudian Ibu mau tanya siapa yang tidak hadir hari ini? Kenapa Mutmainah? Oh iya, Febrianti sakit ya. Kemudian siapa lagi? Hamidah sakit. Marianti kenapa? Sakit. Jadi ada beberapa teman kita tidak hadir karena sakit. Kita bersama-sama berdoa semoga teman kita yang sakit segera mendapat kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian masih ingat pelajaran kita minggu lalu tentang apa? Tentang beragama yang moderat. Siapa yang masih ingat apa itu moderat? Enak. Moderat itu apa? Jadi minggu lalu itu kita telah mempelajari tentang beragama yang adil dan moderat. Saling pokoknya dari yang jangan disimpan dalam hati tapi disampaikan. Apa yang ada di pikirannya kalian disampaikan. Tidak ada jawaban yang salah. Jadi silakan diungkapkan. Apa itu moderat? Berarti dihindari perilaku atau penolakan yang Apa itu? Jadi saling menghargai itu sama seperti kita. Di Indonesia ini ada berbagai macam agama, kepercayaan. Kita harus saling menghargai satu sama lain. Kemudian apa itu adil? Menjadi manusia yang adil. Apa itu adil? Ayo, saudara-saudara, apa itu adil? Apa itu adil? Adil, bersikap adil, tidak membedakan. Bagus. Itu jawabannya. Jadi tidak ada jawaban yang salah. Semua boleh mengungkapkan apa yang ada di pikiran kita tentang apa yang kita ketahui itu. Kemudian jadi hari ini kita akan mempelajari tentang iman kepada Nabi dan Rasulullah. Jadi tujuan pembelajaran kita adalah bagaimana kita memahami bagaimana itu beriman kepada Nabi dan Rasulullah. Sekarang ibu tanya, itu iman kepada Nabi dan Rasulullah masuk rukun iman keberapa? Pertama apa? Iman kepada Allah. Kedua apa? Iman kepada Rasulullah. Ketiga apa? Iman kepada Rasulullah. Keempat apa? Iman kepada Allah. Kelima? Iman kepada keenam? Iman kepada jadi itu iman kepada kita sebagai umat Islam. Tujuan pembelajaran selanjutnya adalah bagaimana kita mengetahui tugas Nabi dan Rasul. Kenapa Nabi dan Rasul itu diutus ke bumi ini? Tentu ada tugas yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Kemudian apa tujuannya kita mempelajari materi iman kepada Nabi dan Rasul? Tujuannya adalah supaya kita bisa lebih taat kepada Allah. Kita jadi tahu seperti apa sejarah perjalanan Rasul-Rasul kita yang diturunkan ke bumi menyampaikan wahyu dan lain sebagainya untuk seluruh umat manusia. Itu menjadi menguatkan, mengokohkan iman kita. Terus apalagi untuk bisa memperbaiki perilaku kita di kehidupan sehari-hari. Misalnya kita mau melakukan sesuatu hal yang di luar daripada yang dilakukan oleh Rasulullah dan nabi-nabi sebelum kita. Kemudian kita jadi ingat, oh tugasnya Rasul adalah ini, tugasnya Nabi adalah ini kepada umat manusia. Masa saya mau berbuat begini? Ini
adalah perbuatan yang tidak diajarkan oleh nabi terdahulu kita. Kemudian selanjutnya dari itu yang tadi materi kita hari ini adalah apa itu nabi dan rasul, terus pengertian iman kepada nabi dan rasul, terakhir adalah tugas nabi dan rasul. Pelajaran ini di buku materi di bab 7 ya. Selanjutnya, karena sebelum kita memasuki pembelajaran, ibu mau kita ice drinking dulu. Ayo semua berdiri supaya kalian lebih rileks. Semua berdiri, satu semangat. Ayo masih ada kah yang tidak semangat? Coba ibu mau lihat dengan pasangan yang semangat, ya betul semangat ya, double semangat. Semua semangat. Sekarang satu lagi permainannya ibu untuk mengembalikan konsentrasi kita. Yang pertama kalau ibu bilang tangan di atas. Tangannya di atas ya, kalau ibu bilang ya. Nah, jadi ayo kita praktekkan semua. Tangan di atas. Tangan di atas. Ayo. Coba masih ada ya belum konsentrasi. Kita ulangi. Jadi ini untuk mengembalikan konsentrasi. Sekarang, ayo semua tangannya di atas. Tangan ke depan. Tangan ke bawah, tangan ke samping. Jadi tangan ke samping ya. Tangan ke atas. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, stop. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, tangan ke depan. Oke, tepuk tangan untuk kita. Semua ikut ya, semua konsentrasi ya. Sekarang ibu akan memutarkan video pembelajaran kita pada hari ini. Silakan disimak ya sebentar. Ibu kita ini akan menonton video. Di video itu kita akan melihat bagian-bagian tentang Nabi dan Rasul, tugas Nabi dan Rasul. Kemudian kita perhatikan sebentar ada tugas kelompok. Tugas kelompoknya itu adalah mengerjakan apa yang ibu sudah siapkan. Kemudian itu dikerjakan per kelompok. Setiap kelompok punya kesempatan untuk mempresentasikan ini, didiskusikan jawabannya, boleh dicari di buku paket, di internet maupun di yang lain. Yang jelas tidak keluar ruangan ini. Jadi sekarang ibu yang putarkan videonya. Jadi penilaiannya sebentar itu per kelompok ya. Paham? Penilaiannya per kelompok. Nanti ada tugas individu di akhir ya. Baik, semua menghadap ke depan. Semua boleh ya memutar kursinya untuk bisa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video belajar PAI kelas 8 pada bagian ke-8 tentang iman kepada Nabi dan Rasul. Mari kita lakukan bacanya agar di dunia ini tidak ada manfaat atau pelajaran. Lakukan itu bisa membimbing umatnya untuk berada
yang akan menang dan berkuasa. Banyak manusia yang meninggalkan menyembah kepada Allah digantikan dengan menyembah kepada patung-patung. Satulah kehidupan manusia penuh dengan kesesatan, kebohongan, dan kejahilan, khususnya di bidang ketiga, ibadah, syariat, muamalah, dan akhlak. Masya Allah yang tidak menghendaki manusia hidup dalam kesesatan, kebohongan, pertengkaran, dan pertikaian. Dia mengutus para nabi dan rasulnya untuk menyelamatkan kehidupan umat manusia dari bencana kehidupan yang sangat fatal tersebut. Mereka diberi tugas untuk melindungi umatnya agar kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, siapakah mereka yang disebut nabi dan rasul? Berikut ini pengertian nabi dan rasul yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Nabi adalah seorang yang diberi wahyu oleh Allah dengan syariat tertentu, namun tidak diperintahkan untuk menyampaikannya, akan tetapi mengamalkannya sendiri tanpa ada keharusan untuk menyampaikannya. Sehingga di sini Nabi diletakkan sebagai seorang yang teladan, dikarenakan syariat tanpa mereka harus menyampaikan diwahyukan oleh Allah. Rasul adalah seorang laki-laki yang mendapat wahyu dari Allah dengan suatu syariat dan ia diperintahkan untuk menyampaikannya dengan mengamalkannya. Bedanya di sini Rasul diperintahkan untuk menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi Nabi belum tentu seorang Rasul, tetapi Rasul sudah tentu seorang Nabi. Iman kepada Rasul memiliki makna yakni meyakini dengan semua hati bahwa Allah telah mengutus para Rasulnya untuk menyampaikan wahyu kepada umat. Ya. Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 164 yang artinya sesungguhnya Allah telah memberikannya kepada orang-orang beriman. Ketika Allah mengutus para Rasul yakni Muhammad di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mensucikan jiwa mereka dan membacakan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Di sini Allah mengutus Rasul dari kalangan manusia sendiri agar manusia lebih mudah untuk mencontohnya. Apa yang diperbuatnya sesuai dengan perintah Allah. Tugas para Rasul yang pertama sebagai pembawa ajaran tauhid yang benar, yakni mengisahkan Allah dan meluruskan kembali ajaran tauhid yang sesat di kalangan kaumnya. Yang kedua, sebagai pembawa kabar gembira bahwa hamba-hamba Allah yang taat kelak akan mendapat balasan kebaikan di surga. Yang ketiga, sebagai memberi peringatan bahwa manusia yang ingkar, berbuat kejahatan, maksiat dan menganiaya akan mendapat balasan dari neraka. Yang keempat, membina kehidupan manusia agar menerapkan akhlak yang mulia. Jadi di sini tugas para Rasul yang pertama membawa ajaran tauhid, yang kedua membawa berita gembira untuk orang yang taat, yang ketiga memberi peringatan untuk orang-orang yang berbuat maksiat, dan yang keempat membina kehidupan manusia agar akhlaknya mulia. Nah, siapakah mereka? Berikut ini adalah 25 nabi dan rasul yang diterangkan dalam Al-Quran. Inilah yang diberitakan Allah dalam Al-Quran. Jadi tidak semua nabi dan rasul diberitakan dalam Al-Quran. Apakah jumlah mereka hanya 25? Tentu tidak. Berdasarkan riwayat jalan hadis, jumlah nabi kurang lebih 120 ribuan, sementara jumlah rasul kurang lebih 300-an. Namun Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menegaskan bahwa tiada yang tahu pasti berapa jumlah nabi dan rasul. Hanya Allah yang tahu hitungan kepada jumlah mereka. Dan dalam hati tentang iman kepada Nabi dan Rasul, siapakah mereka, apa tugas mereka? Kita sudah bahas bersama. Bila ada pertanyaan, silakan kalian tulis di kolom komentar. Bila video ini bermanfaat, silakan klik share. Untuk mendukung channel ini, silakan
klik like, dan subscribe. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ya tentang mulai dari ambil siapa itu nabi, siapa itu rasul, kemudian apa tugasnya. Kemudian disebutkan tadi ya ada 25 nabi dan rasul. Jadi nabi dan rasul sebenarnya itu menurut kita ada banyak ya, tetapi yang diakui dan diberikan dalam Al-Quran itu hanya 25. Nabi dan rasul itu juga terbagi dua, ada yang hanya nabi saja, ada yang berupa rasul. Nah, tadi sudah disampaikan ya nabi itu siapa, terus rasul itu siapa. Jadi apa beda? Maksudnya tadi kan sudah disampaikan nabi itu siapa? Ayo. Nabi itu siapa? Terus rasul itu siapa? Ayo siapa yang bisa jawab? Kemudian coba sebutkan apa tugasnya? Satu saja tugas nabi dan rasul. Oke, jadi Bapak Ibu ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau keempat ada menjawab ya, membawa ajaran tauhid yang benar. Jadi kita beri aplaus dulu buat teman kita. Jadi itu gunanya kita menonton video untuk bisa apa sih yang bisa saya pahami di video tersebut ya. Jadi salah satunya adalah membawa ajaran tauhid yang benar. Ya, ajaran yang baik yang benar untuk kita jadi panutan sampai di akhirat agar kita selamat di akhirat. Kemudian apa yang dimaksud beriman kepada Nabi dan Rasul? Udah? Ya, dengan cara yang mengikuti sifat Nabi dan Rasul. Beri aplaus untuk teman-teman. Jadi luar biasa ya, ada yang sudah menjawab, sudah memahami apa yang ada di video dan mungkin yang lain juga paham, tetapi belum bisa mengungkapkan. Jadi sebentar kita lihat kelanjutannya ya. Jadi selanjutnya Ibu akan bagikan yang saya. Ini jawab kelompok. Didiskusikan ya, didiskusikan oleh jadi tadi ada 2 orang yang sudah menjawab. Jadi di situ ada cara mengerjakan apa ya? Bekerja dalam kelompok untuk menyelesaikan lembar kerja. Diskusikan pertanyaan berikut dan jawablah bersama teman kelompokmu. Tulis hasil diskusi kelompokmu pada lembar yang telah disediakan. Kemudian dipresentasikan seperti yang Ibu sampaikan sebelumnya ya. Nah, jadi tugas kelompoknya ada di bawah itu. 1, 2 ya, 1, 2, 3. Nanti sebutkan baru nomor 4-nya, yaitu refleksi individu ya. Jadi 1, 2, 3. Jadi tempat mencarinya boleh di internet, boleh di buku paket atau mengingat materi yang tadi. Kalian bebas silakan berdiskusi dengan teman kelompoknya. Ya. Ibu, aku mau tanya. Ya, yang mau bertanya silakan ya. Kenapa? Ini boleh dijelaskan ya? Ini kok. Sampai di sini. Oke, jadi diskusi bersama kelompok. Diskusi bersama kelompok.
Jawabannya boleh ditulis di sebelahnya, boleh juga pakai kertas buku tulisnya ya. Bisa di kertasnya, ya boleh ditulis. Nanti sebentar dipresentasikan kelompoknya ya. Alif, terus bisa diambil misalnya di sini ada yang menulis mengerjakan satu di sini, kemudian bisa juga ambil di kertas lain yang mau mengaji kan tulis ini mana yang mau mengaji ambil bagi kertas
Kalau ini bukan dalam apa yang balik di Jawa.
nomor satu. Terbalik nih, baca desa dan terbalik. Tulis si kabila itu nih kan? Pembaca ya. Kalau ada kelompok sebentar yang sudah selesai bilang ya, bisa dibuat saya sudah siap presentasi kelompok ini. Adik, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, dan 5 ya. Jadi kalau sudah siap untuk presentasi, ibu saya kelompok 4, kelompok 3 bisa siap presentasi. Masih ada satu Ada yang sudah selesai? Siku
Ayo semua semangat ya. Sebentar lagi waktunya. Ayo semangat. Semangat ya. Jadi ingat hendaknya jawab bila ada jawaban yang salah. Silakan menjawab sesuai dengan apa yang kalian pahami, apa yang kalian temukan dari kalian. Itulah jawabannya. Jadi nanti kita menyaksikan masing-masing ya.
Ya, selamat. Tidak sama. Ayo sedikit lagi ya, kelompok kampus ya. Mana kelompok yang lain ini yang sudah siap presentasikan? Baiklah. Jadi kita persilakan ya untuk kelompok 1. Dan ingat ya kalau mau presentasi dibuka presentasinya ya Kak ya. Seperti biasa kita kalau presentasi dibuka dulu ya. Presentasinya. Baiklah bagi Allah buat kita semua dulu. Selamat semangat. Oke, tidak ada yang pada semangat ya, semangat semua. Kita persilahkan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ayo silakan maju ke depan. Yang lain memperhatikan ya, tempat ada yang mau mengajukan pertanyaan boleh. Jadi yang lain itu bisa mengajukan pertanyaan atau tanggapan kepada kelompok yang mempresentasikan hasil diskusi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Menjelaskan keyakinan Nabi dan Rasul secara bahasa dan moral. Secara bahasa, Nabi berarti pembawa berita, dan secara istilah Nabi adalah seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri. Dan secara bahasa, Rasul berarti utusan. Secara istilah, Rasul adalah seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri dan untuk disampaikan kepada umat manusia. 2. Jelaskan pengertian iman kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud iman kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah membenarkan bahwa Allah memiliki Nabi dan Rasul yang sengaja dipilih untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Dilakukan tugas Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas para Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai saksi bagi umatnya. Di hari akhir kelak, setiap Nabi dan Rasul akan menjadi saksi bagi umatnya. Sebagai pembawa kabar gembira, kabar gembira ini diberikan oleh Nabi dan Rasul kepada orang-orang yang membawa membenarkan risalah dan mengamalkan dan petunjuk yang disampaikan. 3. Sebagai peringatan diberikan kepada
nabi dan rasul bertugas mengajak umat manusia agar mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kisah surah Al-Zumar ayat 35 sampai 36 beserta dan untuk menjadi penyerta pada agama Allah dengan kesetiaan serta sebagai mereka yang menemani. Berikan wajah perbuatan yang diberikan kepada Nabi dan Rasul dalam keseharian. Satu, mengenalkan isi kebenaran Rasul. Dua, berdoa sesuai dengan disertasi dan berkembang. Sejarah bahasa dan istilah. Jelaskan pengertian iman kepada Nabi dan Rasul. Orang dikatakan beriman apabila hatinya menerima dan meyakini kebenaran Allah, mengikrarkannya dengan membaca dua kalimat syahadat dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jelaskan tugas Nabi dan Rasul. Ya, berarti kan ya tugas dan Nabi dan Rasul yang mereka dapatkan dari kelompok 5 ya. Sebagai saksi bagi umatnya, setiap Nabi dan Rasul akan menjadi saksi sebagai umatnya. Dua, sebagai pembawa kabar gembira. Kabar gembira ini diberikan oleh Nabi dan Rasul kepada orang-orang yang menyenangkan bersalah dan menolak dan sebagainya yang disampaikan. Tiga, sebagai pendiri perikatan diberikan
akan dipenuhi dengan cahaya keimanan sehingga menyinari jalan yang akan mencari kamu agar mereka berbahagia di dunia dan akhirat. Selanjutnya, Al-Quran surah Al-Asr. Quran Al-Baqarah ayat 45 dan beserta artinya. Ya ayyuhan nabiyyu inna Oke, ada pertanyaan dari kelompok lain? Tidak. Tidak ada. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan kriteria kami. 1. Makna iman kepada Nabi dan Rasul Allah. Jelaskan pengertian Nabi dan Rasul secara bahasa dan istilah. Pengertian Nabi dan Rasul secara bahasa dan istilah adalah Ini dipakai baca soal ya? Dan Nabi berarti membawa berita, sedangkan Rasul berarti utusan. Secara istilah adalah perbedaan pengertian antara Nabi dan Rasul. Nabi adalah seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul adalah seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri dan untuk disampaikan kepada umat manusia. Ayo dengarkan. Pengertian iman kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus dirinya untuk meyakinkan kebenaran kepada manusia, bahwa Allah memiliki Nabi dan Rasul yang selalu begitu menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Dua, tugas Nabi dan Rasul. Jelaskan tugas Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas Nabi dan Rasul Allah yaitu sebagai saksi bagi umatnya di hari akhir kelak. Setiap Nabi dan Rasul akan menjadi saksi bagi umatnya. Dua, sebagai pembawa gembira. Kabar gembira itu diberikan oleh Nabi dan Rasul kepada orang yang percaya yang salah dan menyampaikan dan mengamalkan wajib yang disampaikan. Tiga, sebagai juga para Nabi dan Rasul berpihak kepada manusia. Ya, kesan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa Thank you.
Oke, kita perhatikan dulu selama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jelaskan pengertian Nabi dalam maksud secara bahasa dan istilah. Secara bahasa Nabi berasal dari kata an-naba yang artinya kabar, sedangkan Rasul berasal dari kata al-irsal yang artinya penerusan. Secara istilah Nabi adalah orang yang diberi wahyu oleh Allah, sedangkan Rasul adalah orang yang diutus oleh Allah dengan membawa risalah tertentu. Jelaskan pengertian iman kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi dan Rasul untuk menyampaikan ajarannya kepada manusia. Iman kepada Nabi dan Rasul merupakan iman keempat dalam Jelaskan tugas Nabi dan Rasul. Dalam Islam Nabi dan Rasul adalah dua istilah yang digunakan untuk menyebut utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda. Tugas Nabi menerima wahyu, menyampaikan pesan, menjadi teladan, mengajarkan agama. Tugas Rasul membawa syariat baru, menjadi pembawa risalah, mengajarkan hukum, menjadi pemimpin. Tuliskan surah Al-Ahzab ayat 45 sampai 46 beserta artinya. Wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu menjadi saksi pembawa kabar gembira dan memberi peringatan, dan untuk menjadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya dan sebagai cahaya yang menerangkan. Oke, ada pertanyaan dari kelompok lain? Ayo kita beri aplaus untuk kelompok empat ya. Kemudian ada beberapa jawaban yang berbeda, tetapi itu semua jawaban benar. Oke, betul. Oke, kelompok terakhir, kelompok 3. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul adalah seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri dan untuk ke Islam. Jelaskan pengertian iman kepada Nabi dan Rasul.
Tugas Nabi dan Rasul menjelaskan bahasa Satu sebagai saksi bagi umat yang hari akhir berat Ayo semangat. Rasul akan menjadi saksi bagi umatnya. Dua, sebagai bahwa kabar gembira ini diberikan oleh Nabi Muhammad kepada orang-orang yang salah dan menerima petunjuk yang disampaikan. sebagai peringatan bukan kali salah dan petunjuk yang disampaikan Tuhan sebagai cara dan suami maksudnya adalah para nabi dan bertugas mengajak umat manusia agar mengakali kesepahaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haus ya. Artinya, wahai Nabi, sebenarnya kami diutus untuk menjadi saksi, membawa kabar gembira dan diberi peringatan, dan untuk menjadi petunjuk kepada agama Allah yang intinya dan sebagai cahaya yang menerang Walaupun 3 orang tapi tetap mengerjakan dengan semangat. Kemudian jadi itulah tadi yang presentasi hasil tugas kelompok yang telah diberikan sebelumnya. Selanjutnya marilah kita menyimpulkan hasil diskusi kita hari ini. Jadi yang Ibu mau jelaskan dulu sedikit bahwasanya yang perlu kita ketahui adalah Nabi itu berbeda dengan Rasul. Nabi itu ada berapa? 25 Nabi ini ada yang masuk Rasul, ada yang tidak. Apa tadi yang Nabi? Ayo siapa yang jawab? Apa yang bisa jawab? Apa tadi yang Nabi, pengertiannya Nabi? Siapakah itu Nabi? Ayo. Tadi sudah kan dikerja. Nabi adalah. Ayo coba. Ya, kartu Rahman ya. Ayo. Seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah kepada seorang rasul sebelumnya sendiri. Oke, kita bernafas ya. Jadi Nabi itu seorang rasul yang diutus. Nabi itu adalah seorang laki-laki yang diutus oleh Allah untuk wahyunya itu untuk dirinya saja. Maksudnya itu bukan untuk disampaikan ke luar sana ke masyarakat, tetapi untuk dirinya saja. Kemudian rasul adalah, siapa yang bisa jawab rasul adalah? Rasul adalah seorang laki-laki yang
marilah kita mengakhiri pembelajaran kita ya hari ini. Kita sudah di ujung waktu. Kita akan mengakhiri pembelajaran kita. Tapi sebelumnya Ibu sampaikan bahwa marilah kita untuk selalu mengikuti apa? Mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi sekian pertemuan kita hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran kita, marilah kita bersama-sama membaca doa dalam hati. Doa